Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, mari kita bersama membaca Al-Quran. Ya, hari ini kita akan baca surah Al-Qadr bersama-sama. Silakan dibuka ya Al-Qurannya, sekaligus kita belajar awal. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Alhamdulillah. Semuanya hari ini masuk? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Irfan Maulana ya. Di Bapak Sen ya. Sambil perhatikan. Abdul Rahim, Ahmad Siddiq, Ahmad Soleh untuk menyemangati. Ayo kita semangat, kemarin ya ada tepuk semangat. Kemudian ada misalkan gini yang terbaru, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Nah, bisa kita mulai bersama-sama. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi satu, ku buat jembatan. Supaya siap belajar kita hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya ya, hari ini kita akan mempelajari materi yang kedua setelah kita mempelajari bab pertama. Mari apa? Pengertian Al-Quran. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait ya sejarah penurunan Al-Quran. Nah, dalam hal ini tujuan kita ya dalam pelajaran pada hari ini adalah yang pertama untuk menghayati akan kebenaran Al-Quran. Kemudian yang kedua yakni adalah kita itu supaya dalam proses pembelajaran ini bisa mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari sejarah penurunan Al-Quran dan kodifikasinya. Dan yang ketiga yakni adalah menganalisis ya, terkait sejarah Al-Quran diturunkan. Dan nanti di akhir pembelajaran ya kegiatan siswa yakni adalah mendiskusikan sekaligus menyajikan hasil analisis daripada sejarah penurunan Al-Quran, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengawalinya Bapak mau bertanya terkait ya untuk membangun jiwa kritis kita dalam pelajaran pada siang hari ini. Bapak bertanya, perhatikan, mengapa kita harus sering membaca Al-Quran? Mengapa? Apa? Karena Al-Quran diturunkan sebagaimana untuk dibaca. Karena Al-Quran diturunkan ya sebagaimana, artinya itu adalah untuk dibaca. Hari ini kita sudah baca Al-Quran? Ya, alhamdulillah. Kan yakni pada saat Nabi Muhammad ya berdiam diri di Gua Hira. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita ya
mohon diperhatikan. Nanti ada tayangan terkait ya media sejarah penurunan Al-Qur'an. Perhatikan ya semuanya. Nuzulul Quran atau sejarah turunnya Al-Qur'an. Tahapan turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Quran. Lafaz nuzul secara etimologi atau bahasa berarti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kemudian pengertian nuzulul Quran secara terminologi atau istilah ini peristiwa diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berlangsung-langsung. Sejarah terjadinya peristiwa nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Peristiwa itu disahkan dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sebagian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Penjelasan seputar nuzulul Quran terdapat setidaknya 3 teori. Tahapan ya sejarah penurunan Al-Qur'an. Untuk kegiatan selanjutnya ya baik dengan materi kita hari ini ya. Nanti setelah kalian melihat tadi paparan terkait ya video pembelajaran sejarah penurunan Al-Qur'an, kalian ya identifikasi dan rumuskan masalah terkait yakni sejarah penurunan Al-Qur'an dan kodifikasinya dalam bentuk diskusi atau kerja kelompok. Nah, nanti di setiap materi yang tadi Bapak tayangkan, kalian cari informasi-informasi, boleh melalui buku panduan, buku pembelajaran, ya. Kemudian kalian diskusikan, nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir presentasikan. Nah, baik. Jadi untuk selanjutnya Bapak persilakan untuk membentuk kembali kelompok ya, sebagaimana kelompok kelas yang sudah ditentukan. Silakan ya, dibuat menjadi kelompok. Baik, Pak, silakan. Diskusikan ya. Ya, selesai. Di setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tahapan Al-Quran diturunkan. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul
Selanjutnya silakan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Terima kasih ya. Jadi tadi sudah dipresentasikan hasil diskusi terkait sejarah penurunan Al-Quran dan juga kodifikasinya. Dalam hal ini ada yang mau ditanyakan antar kelompok, silakan untuk didiskusikan dengan sesi tanya jawab. Ayo. Ya Pak, Ya, gimana? Al-Quran diturunkan sebagaimana untuk dibaca. Nah, kelompok satu silakan. Silakan. Iya di. Nanti Pak, Ya. tempat yang tidak bisa ditempati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lauh Mahfuz adalah tempat yang tidak bisa ditempati, ya, dalam arti tidak bisa dijangkau kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak jelaskan, Bapak simpulkan, Lauh Mahfuz itu adalah tempat di mana pertama kali Allah ciptakan Al-Quran dan disimpan di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz, Lauh artinya papan, Mahfuz artinya terjaga. Jadi tempat atau suatu papan yang terjaga oleh Allah yang tidak bisa diketahui ya oleh siapapun, bahkan malaikat Jibril saja itu tidak bisa tanpa seizin dari Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, itu Al-Quran ketika pertama kali diciptakan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran ya diturunkan adalah sebagaimana fungsi dan pedomannya dan juga berfungsi sebagai mukjizat. Kemudian Al-Quran diturunkan berdasarkan tahapan-tahapannya. Baik ya, terima kasih. Itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ya kita kembali ke tempat duduk masing-masing ya untuk mengerjakan terkait asesmen untuk evaluasi dari pembelajaran bab yang kedua ini. Silakan. Silakan kerjakan ya MKBD yang telah kalian miliki ya untuk baik ya, terima kasih ya kepada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Jadi untuk kesimpulan akhir, Bapak menyimpulkan bahwa Al-Quran ya yang setelah kita tahu arti secara bahasa dan juga istilah, pada hari ini kita membahas terkait sejarah penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan ya atau diturunkannya Al-Quran itu ada sejarahnya atau biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran. Dalam proses penulisannya, mengapa Al-Quran itu bisa berbentuk seperti yang saat ini kita lihat, kalian perhatikan di depan ya meja kalian dan bahkan Bapak memegang Al-Quran. Kenapa bisa ini terjadi beberapa kali tahapan dalam Al-Quran yang ada itu disebut dengan mushaf. Mushaf apa? Usmani. Jadi ini namanya mushaf Usmani karena apa? Mengikuti ya standar penulisan dari Khalifah Utsman bin Affan. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas selanjutnya ya, yakni mempelajari lebih lanjut sejarah penurunan Al-Quran bisa melalui link atau video pembelajaran di YouTube atau buku-buku pembacaan yang terkait dengan pelajaran Al-Quran hadis. Baik, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas waktu dan pembelajaran hari ini. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah.